Halo Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Haleluya, haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus mengasihi kehidupan kita. Tuhan Yesus sungguh-sungguh luar biasa dalam hidup kita. Berkatnya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Hari ini kami bersyukur kami bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudara sekalian. Kami percaya bahwa kasih Tuhan melingkupi hidup kita. Berkat Tuhan tercurah atas hidup kita, atas keluarga kita, atas gereja kita. Haleluya, haleluya. Kami pagi ini mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita menyembah nama Tuhan. Karena hanya nama Yesus, Allah yang berkuasa dalam hidup kita, Allah yang patut kita puji, kita sembah, kita tinggikan. Haleluya. Yesus yang mengenal siapa kita dan apa kita. Baik saat kita berdiri, saat kita duduk, saat kita tidur atau saat kita bekerja, saat kita melakukan aktivitas kita, atau saat kita beristirahat di rumah, saat kita mengalami suka, saat kita mengalami duka, saat kita mengalami sukacita, saat kita mengalami tangisan, hanya Yesus, Dia yang mengerti pribadi kita. Haleluya. Haus akan dirimu Tuhan. Kami haus dengar suaramu Tuhan. Kami haus memuji dan memuliakan namamu Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam ibadah online pada hari ini, Minggu tanggal 14 Februari 2021. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Valentine. Selamat kita menikmati kasih dan karunia yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami merasakan bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang sudah kami sampaikan kepada Engkau. Biarlah pujian penyembahan itu menjadi satu dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi satu korban yang benar-benar diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, kuduskan kami Tuhan. Pikiran hati kami agar tertuju terpusat kepada firman-Mu. Sehingga apa yang kami dengarkan sama-sama kami akan diberkati Tuhan. Menjadi kekuatan yang baru, menjadi semangat yang baru untuk kami menjalani hari-hari bersama dengan-Mu. Terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini terambil di dalam Bilangan pasalnya yang ke-20, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Bilangan 20, ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Dikatakan, pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu Harun harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya.
Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dan dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 fase kehidupan dari Musa yang sangat menarik untuk kita sama-sama pelajari. Fase yang pertama adalah dalam 40 tahun pertama kehidupan Musa, ia tinggal di lingkungan istana. Karena dia menjadi anak angkat dari putri Firaun. Ia hidup dalam kenyamanan, kemewahan. Dia banyak mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan, budaya-budaya tentang orang-orang Mesir, kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi kehidupan orang Mesir. Dia menjadi seorang yang sangat hebat, pangeran yang begitu tampan dan luar biasa. Musa berkata bahwa ia bisa segalanya. Tahun 40 yang kedua, Musa berada di padang untuk mengembalakan kambing domba dari mertuanya, yaitu bernama Yitro. Dari seorang pangeran, kemudian harus merelakan dirinya berada di padang untuk menjadi gembala domba. Satu kehidupan yang sangat-sangat tragis. Dari hidup yang mewah, nyaman, harus menjadi seorang gembala. Bukan hal yang mudah, saudara. Tapi justru disitulah, di tahun yang kedua dalam hidup Musa, tahun 40 yang kedua dalam kehidupan Musa, dia belajar banyak hal. Belajar tentang kerendahan hati, belajar bagaimana tentang penguasaan diri, belajar banyak hal-hal yang selama ini belum pernah dia pelajari. Tapi dia dapatkan di situ. Dan luar biasa, akibat dari apa yang Musa lakukan ini, 40 tahun yang ketiga dalam akhir hidupnya, dia dipercayakan oleh Tuhan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. 40 tahun yang ketiga, Musa berada di padang gurun bersama dengan bangsa Mesir, bangsa Israel. Dia belajar bagaimana mengandalkan Tuhan. Dia belajar bagaimana hidup takut akan Tuhan. Dia belajar benar-benar menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dan disitulah dia berkata, Tuhan adalah segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik memang kehidupan dari seorang Musa. Namun di pasal yang ke-20 ini ada hal yang terjadi, satu hal yang sangat-sangat kita lihat bahwa kok bisa Musa harus mengalami seperti ini. Mari kita kronologiskan urutannya. Ayat yang kedua, titik persoalannya itu adalah ketidakadanya air. Itu kita baca di ayatnya yang kedua. Jadi ketika mereka tiba di tempat itu dan ternyata tidak ada air untuk mereka minum, kemudian mereka mulai mengerumuni Musa dan mulai melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Musa. Kita bisa lihat itu di ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Mereka mengatakan macam-macam perkataan keluar dari mulut mereka. Mereka ingin matilah. Kemudian mereka mulai mempersalahkan Musa dan menuduh Musa seakan-akan Musa yang menghendaki mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi yang luar biasa tindakan dari seorang Musa adalah dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang ke-6, Musa pergi ke pintu kemah pertemuan lalu sujud ke hadapan Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Kita bisa baca di ayat 7 dan 8. Di sana Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu dan engkau serta Harun kamu, katanya,
kumpulkanlah bangsa Israel. Setelah mereka berkumpul, kemudian berkata di depan bukit batu supaya ia mengeluarkan air. Dan memang pada ayat yang ke-9, Musa mengambil tongkat, dikatakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tetapi ayatnya yang ke-10, di sana setelah Musa dan Harun mengumpulkan bangsa Israel di depan bukit batu, disitulah Musa mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dia katakan. Dia katakan bahwa dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka artinya orang-orang pemberontak, orang-orang yang tidak menurut perintah. Apakah kami akan mengeluarkan, katanya, air dari bukit batu ini untuk kamu? Dan kemudian ayatnya yang selanjutnya di sana, Musa mengangkat tangannya dan memukul gunung batu sebanyak 2 kali. Hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Musa. Dan akibat dari perbuatan Musa ini, Tuhan berkata di ayatnya yang ke-12 bahwa kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Dan oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada kamu. Akibat yang harus diterima oleh Musa dan Harun sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Musa sampai harus mengeluarkan kata-kata seperti ini? Dan akibatnya yaitu Tuhan menganggap bahwa Musa dan Harun tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Apa yang menyebabkan sampai Musa bisa berkata-kata seperti ini? Mari kita pelajari lebih jauh. Mari kita teliti lebih jauh. Apa yang terjadi dengan seorang Musa? Di dalam Bilangan pasalnya yang ke-12 ayat yang ketiga ditulis oleh firman Tuhan, adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya lebih daripada manusia yang ada di muka bumi ini. Lembut hati artinya baik hati, halus budi bahasanya. Tetapi apa yang terjadi dengan Musa dari pembacaan kita? Ternyata Musa ditulis oleh kitab Mazmur 106 ayat 33 teledor, atau dalam terjemahan yang lain mengatakan Musa berbicara tanpa berpikir, atau dia sembarangan berbicara. Musa tidak dapat mengontrol kata-katanya. Kenapa sampai Musa bisa seperti ini? Padahal tidak seharusnya Musa mengatakan hal ini. Karena diakui oleh firman Tuhan, dia seorang yang lembut hati. Bahkan di ayat yang ke-7 dari Bilangan 12, ayat yang ke-7 Tuhan sendiri mengakui bahwa Musa itu seorang yang setia di rumah di dalam kemahku. Dan dia katakan kepada Miriam dan Harun, Musa itu berbicara dengan Tuhan muka berhadapan dengan muka, tanpa teka-teki katanya. Dan Musa memandang wajah Tuhan. Jadi Musa ini bukan lagi seorang yang biasa, tapi dia adalah seorang yang luar biasa. Tapi ternyata dia pun masih harus gagal dalam hal ini. Nah, apa yang menyebabkan? Memang kita tidak pungkiri bahwa dikatakan tidak ada satupun manusia yang sempurna di muka bumi ini. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang pertama adalah kenapa sampai Musa bisa sampai mengeluarkan kata-kata yang seperti ini. Yang pertama adalah kita lihat Musa itu masih menyimpan kemarahan. Karena rupanya berbicara kasus air ini bukanlah soal yang pertama kalinya. Tapi bicara soal air, tidak ada air, ini sudah yang kedua kali. Itu kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mereka menghadapi kasus yang sama. Tetapi memang penyelesaiannya berbeda, tetapi itu pun terjadi di tempat yang sama, di Meribah. Nah, kenapa mereka juga masih ada di Meribah? Di pasal yang ke-20 Bilangan ini. Ternyata bangsa Israel pada waktu itu berputar-putar di padang gurun. Tuhan menghukum mereka selama 40 tahun karena mereka dianggap Tuhan mendurhaka kepada Tuhan. Yaitu
pada waktu Musa menyuruh 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan, pada waktu mereka berada di Meriba, sebenarnya Meriba ke Kanaan itu tinggal dekat. Tetapi karena 10 orang ini membawa berita yang sangat bertolak belakang, mereka mengatakan bahwa di sana, di Kanaan itu hidup raksasa-raksasa yang besar katanya, dan kami ini seperti belalang. Betul-betul satu perkataan yang menghina, sehingga Tuhan murka kepada mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb katakan, tidak, kita akan masuk ke tanah itu. Saudara, perkataan inilah yang 10 orang pengintai ini yang membawa berita buruk ini, itu membuat Tuhan murka kepada mereka, sehingga Tuhan hampir saja membinasakan bangsa ini. Nah, disitulah akibat perkataan mereka ini, Tuhan menghukum mereka selama 40 tahun. Tuhan menghitung 1 hari bagi Tuhan, tapi bagi manusia itu dihitung 1 tahun. Sehingga mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Dan ternyata mereka kembali lagi kepada Meriba dan berhadapan dengan kasus yang sama, tidak ada air. Dan disitulah kembali mereka kepada memori-memori yang lama, bahwa di sini sudah pernah terjadi hal yang sama, tidak ada air. Dan kembali kata-kata yang sama, kata-kata yang mereka ucapkan kepada Musa terulang kembali. Dan itulah yang memahitkan hati Musa. Di dalam Mazmur pasalnya yang 106 ayatnya yang ke-33 dikatakan bahwa mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-kata. Jadi rupanya Musa menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, karena kata-kata ini sudah sering kali diulang-ulang dan selalu mempersalahkan Musa. Kenapa kamu membawa kami keluar dari tanah Mesir? Seharusnya katanya kami mati saja di sana. Kamu ternyata tidak berkata seperti yang kamu janjikan, bahwa di sana ada tanah yang subur dan sebagainya. Tapi ternyata kami masih ada di sini, berputar-putar. Jadi mereka benar-benar mengeluarkan kata-kata, dan itu terus berulang-ulang dan didengar oleh Musa, sehingga itulah yang membuat Musa marah, kecewa, dan saat itu dia melampiaskan amarahnya kepada mereka. Dia berkata, hai kamu orang-orang yang durhaka. Artinya durhaka itu pemberontak, kamu yang tidak taat, katanya. Bahkan selanjutnya dikatakan, apakah kami? Nah, kata kami di sana menunjukkan Musa memposisikan dirinya seperti Tuhan yang akan melakukan mujizat. Jadi kenapa sampai Musa bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dia ucapkan sebagai seorang yang lembut hati, dan akibatnya Tuhan katakan bahwa dia dianggap tidak percaya kepada Tuhan dan melanggar kekudusan Tuhan. Rupanya yang pertama adalah Musa menyimpan kemarahan, menyimpan dendam. Sehingga ketika hari itu terulang kembali dengan kasus yang sama di tempat yang sama, akhirnya Musa melampiaskan amarahnya. Dan yang kedua, kenapa sampai Musa bisa mengeluarkan kata-kata ini? Karena Musa merasa seolah-olah persoalan ini dibebankan kepadanya. Kok malah Tuhan tidak memarahi bangsa Israel? Musa teringat pada waktu Miriam dan Harun mengatai dia karena Musa katanya mengambil perempuan Kus, itu ditulis di Bilangan pasal 12. Musa di sana tidak berbuat apa-apa, Musa tidak bereaksi apa-apa, tapi yang bereaksi adalah Tuhan. Tuhan marah kepada Miriam dan Harun. Bahkan sampai Miriam harus kena kusta akibat perbuatannya. Musa menunggu sebenarnya momen itu, tapi kok Tuhan tidak memarahi bangsa Israel? Padahal kan mereka sudah punya masalah, ini sudah yang kedua kali. Dan mereka selalu mempersalahkan Musa, setiap kali ada persoalan selalu Musa yang disalahkan. Tapi hari itu Tuhan tidak membela apa-apa. Bahkan Tuhan berkata kepada Musa, katakan kepada gunung batu ini. Kok kenapa harus gunung batu yang dikatakan, bukan kepada bangsa Israel? Jadi Musa begitu merasa seperti, kok masalah ini dibebankan kepada saya? Oh, Tuhan tidak mau membela saya.
Sehingga akhirnya Musa melontarkan kata-kata. Betul-betul dia marah. Dan yang sangat tragis, yang seharusnya dia katakan kepada bukit batu di depan bangsa Israel, tapi malah Musa memukul gunung batu itu sebanyak 2 kali. Musa teringat mungkin dengan kasus yang di Keluaran 17. Pada waktu itu bangsa Israel pun mengalami hal yang sama, tapi Tuhan katakan pukul. Musa tidak menangkap maksud Tuhan. Apa sebenarnya yang sedang Tuhan ajarkan kepada Musa? Ini yang tidak Musa pahami, Bapak Ibu. Karena belum tentu bagi manusia mungkin persoalan yang sama itu solusinya akan sama, tapi belum tentu bagi Tuhan. Persoalan yang sama bagi Tuhan bisa solusinya berbeda-beda. Ini luar biasa. Dan ini terjadi di dalam kehidupan Musa. Dan Musa tidak memahami hal itu. Sehingga dia gagal dalam hal ini. Dia marah. Dia melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya dia katakan. Sebagai seorang yang lembut hati. Dan akibatnya Tuhan menganggap mereka itu tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghormati kekudusan. Dan akibatnya dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu pelajaran yang sangat-sangat penting buat kita. Yang pertama, berbicara tentang memendam kemarahan. Mungkin satu saat Bapak Ibu tiba-tiba ada orang yang marah, mempersalahkan Bapak Ibu. Bukan karena padahal Bapak Ibu sama sekali tidak melakukan apa-apa, tapi disalahkan. Di sini mari tangkap maksud Tuhan. Apa yang sedang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Satu kali saya ingat ada seorang teman saya, sama-sama kami S2. Tiba-tiba dia marah kepada saya. Dia mempersalahkan saya dan dia berkata, "Ibu Fani pendeta pembohong." Katakan seperti itu. Saya kaget Bapak Ibu. Saya tidak punya masalah apa-apa dengan dia. Tapi kok dia seperti itu? Dia marah, benar-benar dia marah sampai dia banting pintu pada waktu itu. Kemudian karena saya malu, saya juga nggak bisa berkata, membela diri saya nggak bisa. Kemudian saya pulang dan saya coba menenangkan diri saya. Saya katakan, "Tuhan, kenapa Bapak itu marah?" Kemudian Tuhan mengingatkan saya bahwa hari itu sebenarnya saya sedang mempelajari. Di dalam Kolose pasalnya yang ketiga dikatakan, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain." Jadi rupanya saya sedang diajar mengenai kesabaran. Saudara, kadang-kadang begitu. Ketika kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan mengajar sesuatu kepada kita, hal yang tidak kita duga terjadi. Tapi kalau kita terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan, kalau kita terus melekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menjaga kita. Dan yang kedua adalah pada saat mungkin kita ingin mendapatkan pembelaan, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetaplah sabar dan nantikanlah pertolongan daripada Tuhan. Satu saat Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menyatakan sesuatu bagi kita. Tuhan akan menyatakan pembelaan. Entah itu bagaimana caranya, tapi pasti satu saat. Ingatlah Musa. Ada satu peribahasa mengatakan, semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin kuat angin menerpa di atasnya. Artinya semakin tinggi nilai seseorang, maka semakin besar hal-hal yang akan menjatuhkannya. Dan Musa tidak memahami hal ini. Dia tidak memahami bahwa sebenarnya dia sedang masuk dalam sekolahnya Tuhan, yaitu tentang penguasaan diri. Sehingga akhirnya dia gagal. Dia lampiaskan kemarahannya, dia lampiaskan emosinya. Dan akibatnya fatal buat dia. Dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, ini satu renungan yang sangat luar biasa buat kita. Satu peringatan yang sangat luar biasa buat kita. Jangan pernah menyimpan kemarahan. Sebab satu kali meledak, maka akibatnya fatal. Dan yang rugi bukan orang lain, tapi diri kita. Kita sendiri yang menanggung kemarahan. Kita sendiri akan menanggung akibat perbuatan kita. Bisa menjadi penyakit dalam diri kita. Dan kata-kata yang kita ucapkan bagi orang lain akan melukai perasaan orang itu. Sehingga akibatnya adalah orang itu tidak senang kepada kita. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.
Puji Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kalau firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kehidupan kami. Kami boleh diajarkan supaya kami boleh mengendalikan emosi kami. Karakter kami Tuhan, setiap hari, setiap waktu Tuhan ubahkan supaya kami boleh semakin indah di dalam Tuhan. Kami boleh mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, beri pada kami hati yang terus menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan berlaku atas kehidupan kami. Masa depan kami adalah masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah persoalan yang sedang kami alami, khususnya dalam keadaan pandemi saat ini Tuhan, biar kami juga boleh terus mengendalikan kehidupan kami. Kami hanya menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan saja yang menolong kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur, terus berdoa bagi setiap jemaat di GBI Sumbersari. Berikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana yang indah di dalam setiap langkah hidup kami. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa bagi setiap saudara-saudara kami, setiap jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada saat ini. Kasih setia Tuhan menyertainya, pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami, dan kebaikan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sakit, di dalam nama Yesus oleh kuasa Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, disembuhkan, dijamah oleh Allah saja. Terima kasih Bapa. Demikian juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat, dimanapun mereka berada. Kami percaya pertolongan Tuhan ajaib, pertolongan Tuhan luar biasa, mujizat Tuhan berlaku atas kehidupan kami, sehingga kami boleh menyelesaikan segala sesuatu yang mustahil pun kami akan mengalaminya, mujizat Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur, biar kiranya setiap langkah hidup kami Tuhan yang atur, setiap langkah hidup kami Tuhan yang menuntunnya, dan Tuhan yang melindungi kami dimanapun kami berada. Kuasa Tuhan nyata, kemurahan Tuhan nyata, kebaikan Tuhan sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, bahkan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.